Assalamualaikum. Hai Mams, bisa membuat kue kering yang satu ini tentu impian saya sejak dulu. Teksturnya yang renyah tapi lumer di mulut, juga cita rasa keju yang berpadu dengan butter margarin membuat kue yang satu ini terasa mewah di lidah. Adonannya yang unik karena jika terlalu lembek akan melebar, jika agak padat susah displuit, memerlukan penguasaan teknik dalam membuatnya. Dan untuk episode kali ini, Dapur Fat insya Allah akan mengupas beberapa tips menghindari beberapa kegagalan dalam membuat sagu keju. Mari kita simak bersama. Sebelum membuat sagu keju, kita masuk pada tahap persiapan. Berikut beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita perlu siapkan tepung sagunya. Di pasaran, tepung sagu ini kemasannya hampir mirip dengan tepung tapioka. Walaupun bisa sama-sama digunakan, tapi kita akan memperoleh perbedaan pada cita rasa. Sebelum digunakan, tepung sagu ini perlu kita sangrai terlebih dahulu dengan 2 lembar daun pandan. Caranya, masukkan tepung sagu bersama 2 lembar daun pandan yang telah dipotong dan sangrai di atas api sedang. Lalu terus diaduk hingga tepung sagu terasa ringan, baru bisa kita angkat. Setelah diangkat lalu saring dan tunggu uap panasnya hilang, baru bisa kita gunakan. Selanjutnya, bahan lain yang harus kita siapkan ialah keju. Pada resep aslinya, keju yang digunakan ialah keju edam. Untuk menekan biaya produksi namun tetap memperoleh sensasi krenyes, kita bisa menggunakan keju cheddar sebagai ganti keju edam dengan sebelumnya dipanggang di oven dengan api kecil hingga kering. Atau dengan cara kedua, yaitu diangin-anginkan atau diletakkan di dalam kulkas selama semalaman setelah keju diparut. Untuk mempersingkat waktu, saya memilih cara pertama, yaitu memanggangnya di oven sampai cukup kering. Setelah kering, kita bisa hancurkan keju lebih kecil agar bisa masuk ke dalam spluit ketika fase pencetakan nanti. Bahan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam fase persiapan yaitu mentega. Mengingat titik leleh pada mentega lebih kecil daripada margarin, maka sebelumnya saya mendinginkan mentega di dalam lemari es sebelum digunakan. Fungsinya untuk menjaga kandungan lemak pada mentega tidak keluar pada saat dimixer yang menjadi penyebab melebarnya sagu keju. Setelah tahap persiapan, mari kita siapkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan. Berikut bahan-bahannya. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya pada wadah yang kering. Setelah seluruh bahan-bahannya siap, kita masuk pada tahap pembuatan. Langkah pertama yang kita lakukan ialah masukkan mentega dan juga margarin ke dalam wadah kering yang sudah kita siapkan. Penggunaan kombinasi mentega dan margarin dimaksudkan untuk mencegah sagu keju agar tidak rapuh. Karena jika hanya menggunakan mentega saja, maka adonan rentan rapuh. Oleh karenanya, kita bisa kombinasikan dengan margarin agar lebih kokoh. Kita lanjutkan kembali. Setelah mentega dan margarin, lalu kita masukkan gula kastor atau gula pastel yang telah dihaluskan. Lanjutkan dengan mengocoknya dengan mixer dengan kecepatan sedang hingga adonan mengembang dan lembut. Pengocokan hingga mengembang dimaksudkan untuk memasukkan partikel-partikel udara ke dalam adonan agar nantinya ketika dipanggang hasil kuenya akan renyah. Proses ini memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Kita bisa menghentikan proses ini ketika adonan telah berwarna pucat dan mengembang dari sebelumnya. Menurut Ibu Fatma Bahalwan, proses ini dimaksudkan juga agar adonan menjadi lembut dan mudah untuk dimasukkan ketika proses pencetakan. Proses pengocokan margarin dan mentega hingga mengembang inilah yang membedakan sagu keju dengan kue kering lainnya. Setelah itu, kita bisa mulai memasukkan kuning telur ke dalam adonan yang telah mengembang dan kita bisa mulai mengocoknya kembali. Proses pengocokan kembali ini tidak memerlukan waktu lama, cukup hanya sampai telur tercampur rata. Setelah tercampur, matikan mixer dan kita bisa mulai memasukkan keju edam atau keju cheddar yang telah dikeringkan. Usahakan hasil parutan keju yang dimasukkan ke dalam adonan dalam bentuk butiran-butiran yang kecil untuk memudahkan dalam proses mencetak dengan spluit. Setelah itu, kita bisa mulai memasukkan secara bertahap tepung sagu yang telah kita sangrai sebelumnya. Proses pengadukan dengan spatula ini dilakukan dengan gerakan tanpa tekanan agar partikel-partikel udara yang telah masuk pada proses pengocokan mentega tadi tidak menguap kembali.
Lanjutkan hingga seluruh tepung sagu yang telah kita takar tercampur secara merata dengan bahan-bahan lainnya. Setelah tercampur secara merata, kita bisa masukkan santan kental ke dalamnya. Aduk hingga tercampur rata ke seluruh bagian adonan. Rangkuman proses pencampuran bahan yang telah kita bahas tadi, saya rangkum dalam tips agar sagu keju renyah berikut ini. Kita lanjutkan kembali dengan memasukkan adonan yang telah tercampur tadi ke dalam plastik segitiga. Kalau kita perhatikan, adonannya masih sangat padat dan belum bisa dicetak dengan spluit. Tapi jangan khawatir Mams, sebab pada sesi sebelum pencetakan nanti kita akan menambahkan beberapa sendok makan santan kental. Kita perlu segera memasukkan adonan ke dalam plastik segitiga agar adonan tidak mengeras karena terkena udara terlalu lama. Dalam hal ini, satu resep bisa menghasilkan adonan yang bisa dimasukkan dalam 3 plastik segitiga. Dan berikut tips untuk mengatasi adonan yang terlalu lembek atau terlalu padat dan keras agar bisa dicetak dengan menggunakan spluit dan agar tidak bleber ketika proses pemanggangan. Yang saya lakukan ketika berhadapan dengan adonan yang terlalu padat ialah saya mengeluarkan dari kantong segitiga tempat saya menyimpan adonan tadi. Lalu setelah itu saya akan tambahkan 1–1,5 sendok makan santan kental. Lalu aduk rata santan kental yang telah kita tambahkan tadi ke seluruh bagian adonan. Dan inilah dia tekstur adonan sudah tidak terlalu padat lagi sehingga memudahkan untuk mencetak. Masukkan kembali ke dalam plastik segitiga yang tadi telah kita gunakan. Untuk kemudian kita akan melanjutkan pada proses pencetakan. Dalam mencetak adonan nanti saya menggunakan jenis spluit seperti ini. Saya memilih menggunakan spluit dengan jeruji yang tidak padat satu sama lainnya untuk memudahkan adonan bisa keluar dengan lancar dari spluit. Setelah itu, kita masukkan plastik segitiga yang berisi adonan tadi ke dalam plastik segitiga yang telah kita masukkan spluit di dalamnya. Dan adonan sudah siap kita cetak. Untuk menghindari kesulitan dalam mencetak adonan, kita perlu mengetahui penyebab sulitnya mencetak adonan. Salah satu faktornya yaitu karena adonan yang terlalu keras dan kita bisa mengatasi dengan metode yang telah saya sampaikan tadi, juga karena pilihan penggunaan spluit yang kurang tepat. Setelah memahami penyebab sulitnya mencetak adonan, mari kita coba untuk mulai mencetak di atas loyang yang telah kita lapisi dengan baking paper dengan memperhatikan hal-hal yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, setelah ditambahkan beberapa sendok makan santan kental sebelum proses pencetakan, adonan tidak kesulitan untuk keluar dari spluitnya. Hal ini juga karena butiran-butiran keju yang kita gunakan sudah cukup kecil sehingga tidak menghambat proses keluar dari spluit. Lanjutkan proses ini hingga seluruh adonan yang kita hasilkan tercetak seluruhnya di atas loyang. Dengan menggunakan teknik yang saya sampaikan, adonan sagu keju dengan resep ini bisa diajak mengantri ya Mams. Artinya jika tidak bisa dimasukkan seluruhnya ke dalam oven karena keterbatasan oven, kita bisa memanggangnya dalam 2 fase dan adonan ini akan tetap bertahan dengan baik. Dalam praktek kali ini saya juga memanggangnya dalam 2 termin karena keterbatasan oven yang saya miliki. Setelah tercetak seluruhnya di atas loyang, kita bisa tambahkan parutan keju di atas adonan sagu keju yang telah tercetak. Lanjutkan memberikan parutan keju ke seluruh bagian adonan sagu keju. Dalam hal ini, saya menggunakan keju cheddar karena menurut saya hasil panggangan dengan menggunakan keju cheddar memiliki warna yang lebih terang. Beberapa pembahasan tentang proses mencetak adonan saya rangkum dalam tips mudah mencetak adonan berikut ini. Dan inilah sagu keju yang siap untuk dipanggang. Lanjut dengan memanggang dengan api kecil dengan suhu 150 derajat Celcius selama 60 menit. Sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya Mams. Dan inilah dia hasilnya, sagu keju yang telah selesai dipanggang. Cantik bukan? Dengan teknik pemanggangan yang saya sampaikan, sagu keju yang saya hasilkan warnanya tetap bersih. Dan berikut adalah tips pemanggangan agar hasilnya bisa cantik dan maksimal.
Dan kali ini saya ingin menunjukkan kepada Mams semua bagaimana tekstur sagu keju yang selesai dipanggang tadi. Kita bisa lihat bahwa teksturnya kokoh dan dalamnya terlihat sangat renyah. Setelah uap panasnya hilang, kita bisa letakkan pada toples yang kita miliki. Dan berikut rangkuman tips mencegah sagu keju melempem. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.